Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajrul dan Ibu Arnia selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Laboratorium. Kami dari kelompok 1 kelas Biologi 2A Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Munadia Qurratul Aini dengan NIM 02, Winda Larasati dengan NIM 03, Ratna Vitasari dengan NIM 05, Faza Nuzulia Furqoni dengan NIM 07, Alifta Dina Lutfia Rismasari dengan NIM 21. Pada bagian 1, identitas bahan dan perusahaan, tertera nama produk asam hidroklorat dengan analisis titripur. Bagian 1.2, penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran yang diidentifikasi dan penggunaan yang disarankan terhadap penggunaan yang teridentifikasi. Ada reagen untuk analisis. Untuk informasi tambahan mengenai penggunaan, silakan rujuk ke portal Merck Chemical www.merckgroup.com. Bagian 1.3, rincian penyuplai lembar data keselamatan. Ada perusahaan yang bernama Merck, tertera nomor telepon dan email. Pada bagian 2, identifikasi bahaya. 2.1, klasifikasi bahan atau campuran. Klasifikasi menurut Peraturan EC nomor 1272/2008, korosif pada logam kategori 1 H290. Teks pernyataan H penuh yang disebutkan dalam bagian ini, baca bagian 16. Pada bagian 2.2, elemen label, yaitu pelabelan Peraturan EC nomor 1272/2008, piktogram bahaya, kata sinyal awas, pernyataan bahaya H290 dapat korosif terhadap logam. 2.3, bahaya lain tidak ada yang diketahui. Bagian 3, komposisi bahan, sifat kimiawi larutan berair. 3.1, bahan tidak berlaku. 3.2, campuran, komponen berbahaya. Menurut Peraturan EC nomor 1272/2008, nama kimia dari HCl yaitu hidroklorik asid yang presentasinya lebih dari 1% dan kurang dari 5%. Pada bagian 4 terdapat tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. 4.1, penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama ada setelah menghirup, bila terjadi kontak kulit, setelah kontak pada mata, dan setelah tertelan. 4.2, kumpulan gejala atau efek terpenting baik akut maupun tertunda. 4.3, indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan. Pada bagian 5, terdapat tindakan penanggulangan kebakaran. 5.1, media pemadaman api, ada media pemadaman yang sesuai dan ada media pemadaman yang tidak sesuai. 5.2, bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran. 5.3, saran bagi petugas pemadam kebakaran. Ada alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran. Jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan pelindung pernafasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai. Informasi lebih lanjut, tekan atau pukul ke bawah gas atau uap atau kabut dengan semprotan air jet. Bagian 6, ada tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. 6.1, langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung, dan prosedur tanggap darurat. Bagian 6.2, langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. 6.3, metode dan bahan untuk penangkalan containment dan pembersihan. 6.4, rujukan ke bagian lainnya. Bagian 7, penyimpanan dan penanganan bahan, memberitahu kita tentang kehati-hatian dalam menangani secara aman kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas dan penggunaan akhir khusus. Bagian 8, pengendalian pemajanan dan perlindungan diri, memberitahu kita tentang parameter pengendalian dan pengendalian paparan.
Pengendalian paparan meliputi pengendalian teknik yang sesuai, tindakan perlindungan individual, dan kontrol eksposur lingkungan. Bagian 9. Sifat-sifat fisika dan kimia. Memberitahu kita tentang informasi sifat fisik dan kimia dari HCl serta data lain seperti suhu menyala dan korosi. Bagian 10. Reaktivitas dan stabilitas. 10.1. Reaktivitas. Lihat bagian 10.3. 10.2. Stabilitas kimia. Produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar, suhu kamar. 10.3. Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus. Menghasilkan gas atau uap yang berbahaya jika mengalami kontak dengan logam. Reaksi yang hebat dapat terjadi dengan umumnya diketahui pasangan reaksi terhadap air. 10.4. Kondisi yang harus dihindari. Tidak ada informasi tersedia. 10.5. Bahan yang harus dihindari, logam dan campuran logam. 10.6. Produk berbahaya hasil penguraian pada saat kebakaran. Lihat bab 5. Bagian 11. Informasi toksikologi. 11.1. Informasi tentang toksikologis campuran. 11.2. Informasi lebih lanjut. Bagaimanapun, jika produk ditangani dengan tepat, efek yang berbahaya tidak mungkin terjadi. Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Komponen. Bagian 12. Informasi ekologi. Campuran. 12.1. Toksisitas. Tidak tersedia informasi. 12.2. Persistensi dan penguraian oleh lingkungan. Tidak tersedia informasi. 12.3. Potensi bioakumulasi, tidak tersedia informasi. 12.4. Mobilitas dalam tanah, tidak tersedia informasi. 12.5. Hasil dari asesmen PBT dan VPVB. Bahan-bahan dalam campuran tidak memenuhi kriteria untuk PBT atau VPVB sesuai dengan peraturan EC nomor 1907/2006 lampiran 13 atau penilaian PVT VPVB tidak dilakukan. 12.6. Efek merugikan lainnya. Informasi ekologis tambahan. Diharapkan tidak ada masalah ekologi jika produk ditangani dan digunakan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Komponen. Bagian 13 yaitu pembuangan limbah. Metode penanganan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya, jangan dicampurkan dengan limbah lain. Tangani wadah kotor seperti produknya sendiri. Lihat www.retrologistik.com untuk mengetahui proses pengembalian bahan kimia dan wadah. Selanjutnya yaitu bagian 14 ada informasi pengangkutan. Dalam informasi pengangkutan terdapat transport jalan atau ADR RID, transport air sungai atau ADN, transport udara IATA, dan transport laut yaitu IMDG. Selanjutnya pada bagian 15 peraturan perundang-undangan. Pada 15.1 regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut. 15.2 asesmen keselamatan kimia. Untuk produk ini penilaian keselamatan kimia sesuai dengan peraturan EU REACH nomor 1907/2006 tidak dilakukan. Selanjutnya pada bagian 16 yaitu tentang informasi lain. Teks pernyataan H penuh mengacu pada bagian 2 dan 3. H290 dapat korosif terhadap logam. H314 menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. H335 dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Nasihat pelatihan, menyediakan informasi, instruksi, dan pelatihan yang memadai bagi operator. Pelabelan, piktogram bahaya, kata sinyal, awas, pernyataan bahaya. H290 dapat korosif terhadap logam. Legenda atau singkatan dan akronim yang digunakan dalam LDK. Cukup sekian materi mengenai MSDS HCl yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.